Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kami dari kelompok 1 Hayam Muro kelas 23B akan menjelaskan materi tentang fundamental kepramukaan yang diampu oleh jurusan Institut Islam Al-Husna MPD. Sebelumnya perkenalkan Kenalkan saya Sinta Sita Putri NIM 128. Perkenalkan nama saya Aurelian Diama NIM 199. Perkenalkan nama saya Nila Nur Afdal dengan NIM 0. Perkenalkan nama saya Dian Agus Salia NIM 172. Siapa kita? Hayam Muro. Hayam Muro. Siap mengabdi untuk negeri. Untuk materi yang pertama adalah dasar filsafat. Filsafat kepramukaan di Indonesia secara mendalam berakar pada Pancasila, yang menjadikannya bukan sekedar metode pendidikan, melainkan way of life, pandangan hidup yang mengarahkan karakter moral, tingkah laku anggota dalam berbangsa dan bernegara. Landasan filosofis ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kode kehormatan, trisatya, dan dasar dharma, serta prinsip dasar kepramukaan. Selanjutnya ada 4 pilar utama filsafat kepramukaan Indonesia. Yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pondasi paling dasar yang menegaskan bahwa gerakan pramuka tidak bersikap sekuler. Segala aktivitas pramuka harus bermuara pada pengabdian Tuhan, menumbuhkan kepribadian religius, akhlak mulia, dan pengendalian diri. Yang kedua ada peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, di mana pramuka dididik untuk memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, serta tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga adalah peduli terhadap diri pribadi, di mana pramuka harus memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun spiritual, agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Yang keempat ada taat kepada kode kehormatan pramuka, di mana seluruh tingkah laku anggota pramuka berlandaskan pada kode kehormatan, yaitu satya pramuka, janji, dan dharma pramuka, yang dimana ketentuan moral yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan Tuhan, masyarakat, dan diri sendiri. Pendidikan pramuka. Filsafat pendidikan pramuka didasarkan pada prinsip-prinsip yang membentuk metode pembinaan anggota, antara lain yang pertama ada pendidikan karakter building. Fokus utama adalah membentuk kepribadian yang tangguh, berakhlak mulia, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab melalui metode permainan edukatif dan kegiatan luar ruangan. Yang kedua ada pendidikan berbasis pengalaman eksperimental learning atau learning by doing. Pengalaman langsung untuk mendalami nilai kehidupan, bukan hanya teori di kelas. Ini mencakup kegiatan belajar sambil melakukan learning by doing, menentang dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, sistem berkelompok, regu atau satuan kecil untuk melatih kerjasama dan kepemimpinan. Yang keempat, kegiatan menarik dan menantang, kegiatan progresif sesuai perkembangan jasmani dan rohani. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka, membangun kemandirian dan kecintaan lingkungan. Yang keenam, sistem tanda kecakapan, motivasi pencapaian kemampuan individu. Yang ketujuh, sistem among, kehadiran orang dewasa sebagai pendamping atau tuturi handayani. Filsafat ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, dan memiliki keterampilan hidup yang bermanfaat. Selanjutnya ada UUD 1945 tentang kepramukaan. Gerakan pramuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini bertujuan membentuk generasi muda yang berkepribadian baik, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, serta memiliki rasa cinta tanah air melalui pendidikan kepramukaan yang bersifat non-formal dan sukarela. Selanjutnya, gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat bagi kaum muda. Pesertanya adalah warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun, yang dibagi dalam beberapa golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kegiatan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela, mandiri, dan non-politis, serta menggunakan sistem among dan nilai-nilai kepramukaan. Selanjutnya AD atau ART. AD atau ART adalah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
yang merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia, pengikut persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka. Dalam prinsip idealisme tindak laku baik organisatoris, sosial maupun budaya. Peran dan fungsi ADA atau ART dalam Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas kegiatan Gerakan Pramuka. Dengan adanya AD, struktur organisasi dan tugas pengurus menjadi jelas, sehingga memudahkan pendidikan Gerakan Pramuka secara efektif. Sedangkan ART memberikan panduan yang detail tentang pelaksanaan kegiatan dan tata tertib yang harus diikuti oleh anggota, sehingga menjaga disiplin dan kualitas kepramukaan. Selain itu, AD/ART berfungsi sebagai landasan kerja dan landasan gerak Gerakan Pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Selanjutnya yaitu pokok-pokok yang ada dalam AD/ART. Yang pertama, ada pembukaan yang memuat dasar filosofis dan historis ketentuan dalam AD/ART Gerakan Pramuka. Eksistensi, ada nama, status, dan tempat. Yang kedua, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Yang ketiga, ada sistem AMONG, PDK, KH, MK, M, dan hiasan dasar. Yang keempat, organisasi. Terdapat anggota, jenjang organisasi, kepengurusan, SAKA, DK, Lemdik, bimbingan, pemeriksaan keuangan. Yang kelima, musyawarah dan referendum. Yang keenam, pendapatan dan kekayaan. Selanjutnya, bab-bab yang terdapat dalam AD, anggaran dasar. Ada pembukaan, bab 1, nama, status, tempat, waktu, dan hari pramuka. Bab 2, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3, sifat. Bab keempat, pendidikan kepramukaan. Bab kelima, organisasi. Bab keenam, musyawarah. Bab 7, hak dan kewajiban. Bab 8, atribut. Bab 9, pendapatan dan kekayaan. Bab 10, pembubaran. Bab 11, anggaran rumah tangga. Bab 12, penutup. Selanjutnya yaitu bab-bab yang terdapat dalam ART, anggaran rumah tangga. Bab 1, nama dan tempat. Bab 2, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3, sifat. Bab 4, sistem pendidikan kepramukaan. Bab kelima, musyawarah, rapat kerja, dan hal-hal yang mendesak. Bab 6, organisasi. Bab 7, atribut. Bab 8, pendapatan dan kekayaan. Bab 9, pembubaran. Bab 10, lain-lain, dan bab 11, penutup. Selanjutnya, pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan non-formal yang membentuk karakter, akhlak mulia, kemandirian, dan keterampilan kaum muda melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan sehat di alam terbuka, dan menggunakan metode kepramukaan seperti SKU, SKK, dan kode kehormatan. Pendidikan ini berfokus pada pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Selanjutnya, berikut adalah poin-poin utama materi pendidikan dalam kepramukaan. Yang pertama ada tujuan dan fungsi pendidikan. Ada 3, yaitu yang pertama, pembentukan karakter. Membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, dan berjiwa patriotik. Yang kedua, keterampilan hidup, life skill. Mengembangkan keterampilan praktis, kemandirian, dan kepemimpinan. Yang ketiga, pengabdian, mendorong partisipasi dalam pembangunan masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, metode pendekatan pendidikan. Ada 4. Yang pertama, belajar sambil melakukan learning by doing. Pendidikan dilakukan melalui praktik langsung, bukan sekedar teori. Yang kedua, sistem berkelompok, mendorong kerjasama dan gotong royong. Yang ketiga, kegiatan di alam terbuka, yaitu melatih fisik dan mental di lingkungan alam. Tanda kecakapan, penggunaan SKU, syarat kecakapan umum, dan SKK, syarat kecakapan khusus untuk motivasi pencapaian. Yang ketiga, ada materi pokok, area pengembangan. Pendidikan pramuka mencakup 5 area pengembangan. Ada 5, yaitu yang pertama spiritual, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, emosional,
kejujuran, tanggung jawab, dan percaya diri. Yang ketiga, sosial, yaitu tolong-menolong, kepemimpinan, dan kerjasama. Yang keempat, intelektual, berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima yaitu fisik, kesehatan, dan keterampilan teknik kepramukaan. Yang keempat, ada jenjang kependidikan. Ada 4, yaitu yang pertama, siaga, penekanan pada keluarga dan lingkungan terdekat, bermain sambil belajar. Yang kedua, ada pengalaman, yaitu Yang kedua, ada penggalang, yaitu penekanan pada pertemanan dan kelompok, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, ada penegak, penekanan pada peran di masyarakat, belajar, melakukan, dan bekerja kelompok. Dan yang terakhir ada pandega, yaitu penekanan pada pengabdian dan pembangunan masyarakat. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu materi fundamental kepramukaan mencakup dasar filsafat, Undang-Undang Dasar 1945, AD/ART, dan pendidikan kepramukaan yang membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan anggota pramuka untuk menjadi individu berintegritas dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam